perihal orang miskin yang bahagia. Cerpen Agus Nur. Aku resmi jadi orang miskin, katanya sambil memperlihatkan kartu tanda miskin yang baru diperolehnya dari kelurahan. Lega rasanya karena setelah bertahun-tahun hidup miskin, akhirnya mendapat pengakuan juga. Kartu tanda miskin itu masih bersih, licin, dan mengkilat karena dilaminating. Dengan perasaan bahagia, ia menyimpan kartu itu di dompetnya yang lecek dan kosong. Maklum orang miskin. Nanti bila aku pengen belanja, aku tinggal menggesekkannya kayak orang-orang kaya. Diam-diam aku suka mengintip rumah orang miskin itu. Ia sering duduk melamun, sementara anak-anaknya yang dekil bermain riang menahan lapar. Kelak mereka pasti akan menjadi orang miskin yang baik dan sukses, gumamnya. Sore itu aku melihat orang miskin itu menikmati teh pahit bersama istri tercintanya. Ku dengar orang miskin itu berkata mesra, "Ceritakan kisah paling lucu dalam hidup kita, Ma." Ialah setelah aku dan anak-anak begitu kelaparan lalu menyembelihmu, jawab istri. Dan mereka pun tertawa terbahak-bahak. Aku selalu iri menyaksikan kebahagiaan mereka. Orang miskin itu dikenal ulet. Ia mau bekerja apa saja, serabutan. Jadi tukang beca, kuli angkut, buruh bangunan, pemulung, tukang parkir. Pendeknya, siang malam ia membanting tulang. Tapi alhamdulillah tetap saja miskin. Barangkali aku sudah turun-temurun dikutuk jadi orang miskin, ujarnya. Tiap kali ingat ayahnya yang miskin, kakeknya yang miskin, juga si mbah buyutnya yang miskin. Ia pernah juga mendatangi seorang dukun, berharap bisa mengubah garis buruk tangannya. "Kamu memang punya bakat jadi orang miskin," kata dukun itu. "Mestinya kamu bersyukur, karena tidak setiap orang punya bakat miskin seperti kamu." Ku dengar sejak itulah orang miskin itu berusaha konsisten dengan kemiskinannya. Pernah dengan malu-malu ia berbisik padaku, "Kadang bosan juga aku jadi orang miskin. Aku pernah berniat memelihara tuyul dan babi ngepet. Aku pernah juga hendak jadi pelawak agar sukses dan kaya," katanya.
Kamu tahu kan? Tak perlu lucu jadi pelawak. Cukup bermodal tampang bego dan mau dihina-hina. Lalu kenapa kau tak jadi pelawak saja? Ia mendadak terlihat sedih. Lalu bercerita, aku kenal orang miskin yang jadi pelawak. Bertahun-tahun ia jadi pelawak, tapi tidak pernah ada orang yang tersenyum menyaksikannya di panggung. Kasihan sekali. Baru ketika ia mati, semua orang tertawa terbahak-bahak. Dasar pelawak bego, mau dihina-hina, akhirnya mati juga. Orang miskin itu pernah juga bekerja jadi badut. Kostumnya rombeng dan menyedihkan. Setiap menghibur di acara ulang tahun, anak-anak yang menyaksikan atraksinya selalu menangis ketakutan. Kasihan sekali. Barangkali kemiskinan memang bukan hiburan yang menyenangkan buat anak-anak, ujarnya membela diri ketika akhirnya ia dipecat jadi badut. Uang lah kasih gemuyu. Kadang-kadang ketika merasa sedih dan lapar, orang miskin itu suka menghibur diri di depan kaca dengan gerakan-gerakan badut paling lucu yang tak pernah bisa membuatnya tertawa. Orang miskin itu akrab sekali dengan lapar. Setiap kali lapar berkunjung, orang miskin itu selalu mengajaknya berkelakar untuk sekedar melupakan penderitaannya. Atau seringkali orang miskin itu mengajak lapar bermain teka-teki untuk menghibur diri. Ada satu teka-teki yang selalu diulang-ulang setiap kali lapar datang bertanda. Hiburan apa yang paling menyenangkan ketika lapar? Dan orang miskin itu akan menjawabnya sendiri. Musik keroncongan. Tapi gak ada yang ketawa. Dan lapar akan terpingkal-pingkal sambil menggelitiki perutnya. Yang menyenangkan, orang miskin itu memang suka melucu. Ia kerap menceritakan kisah orang miskin yang sukses kepadaku. Aku punya kolega orang miskin yang aku kagumi. Katanya, dia merintis karir jadi pengemis untuk membesarkan 6 anaknya. Yang 2 mati, jadi tinggal 4. Sekarang aku membiayai anak-anakku. 1 anaknya itu di ITB, 1 di UI, 1 di UGM, dan 1-nya lagi di Undip. Wah, hebat sekali, ujarku. Semua kuliah ya? Tidak, semua jadi pengemis di kampus itu. Orang miskin itu sendiri punya 3 anak yang masih kecil-kecil. Paling tua berumur 8 tahun. Dan bungsunya belum genap 6 tahun.
Aku ingin mereka juga menjadi orang miskin yang baik dan benar sesuai ketentuan undang-undang berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Begitu ia sering berkata, yang kedengaran seperti bercanda. Itulah sebabnya aku tak ingin lepas. Itulah sebabnya aku tak ingin menjadi pengemis untuk mereka. Tapi seringkali kuperhatikan ia begitu bahagia ketika anak-anaknya memberinya recehan hasil dari mengemis. Pernah suatu malam kami nongkrong di warung pinggir kali. Bila lagi punya uang, hasil anak-anaknya mengemis itu, ia memang suka memanjakan diri menikmati kopi, orang miskin perlu juga sesekali nyantai kan. Lagi pula begitulah nikmatnya jadi orang miskin, punya banyak waktu buat leha-leha. Makanya sekali-kali cobalah jadi orang miskin, ujarnya sambil menepuk padaku. Kalau kamu miskin, kamu akan punya cukup tabungan penderitaan yang bisa digunakan untuk membiayaimu sepanjang hidup. Kamu bakalan punya cadangan kesedihan yang melimpah. Jadi kamu gak kaget kalau miskin, kalau susah. Kemudian pelan-pelan ia menyeruput kopinya penuh kenikmatan. Saat-saat seperti inilah diam-diam aku suka mengamati wajahnya. Wajah orang miskin itu mengingatkanku pada wajah yang selalu muncul setiap kali aku berkaca. Dalam cermin itu, kadang ia menggodaku dengan gaya badut paling lucu yang tak pernah membuatku tertawa. Bahkan setiap kali ia meniru gerakanku, aku selalu pura-pura tak melihatnya. Pernah suatu malam, aku melihat bayangan orang miskin itu keluar dari dalam cermin, berjalan mondar-mandir, batuk-batuk kecil, minta diperhatikan. Ketika aku terus diam saja, kulihat ia kembali masuk dengan wajah kecewa. Sejak itu, bila aku berkaca, aku kerap melihatnya tengah berusaha menyembunyikan isak tangis dalam cermin itu. Ada saat-saat di mana aku perhatikan wajah orang miskin itu diliputi kesedihan. Jangan salah paham, katanya. Aku sedih bukan karena aku miskin. Aku sedih karena banyak sekali orang yang malu dengan kemiskinan, malu mengakui miskin. Banyak sekali orang bertambah miskin karena selalu berusaha agar tidak tampak miskin. Entah kenapa
Saat itu mendadak aku merasa kikuk dengan penampilanku yang perlenteng. Sejak itu pula aku jadi tak terlalu suka berkaca. Bila lagi sedih, orang miskin itu suka datang ke pengajian. Tuhan memang bisa menjadi hiburan menyenangkan buat orang yang lagi kesusahan, katanya. Dia akan terkantuk-kantuk sepanjang ceramah, tapi langsung semangat begitu makanan dibagikan. Sayanya mana? Sayanya mana? Ada lagi satu cerita yang suka diulang padaku. Suatu malam ada seorang pencuri menyantroni rumah orang miskin itu. Mengetahui hal itu, si miskin segera sembunyi. Tapi pencuri itu memergoki dan membentaknya. Kenapa kamu sembunyi? Dengan ketakutan si orang miskin menjawab, aku malu karena aku tak punya apapun yang bisa kamu curi. Ia mendengar kisah itu dalam sebuah pengajian. Kisah itu selalu membuatku punya alasan untuk berbahagia jadi orang miskin. Begitu ia selalu mengakhiri. Orang miskin itu pernah ditangkap polisi. Saat itu di kampung memang terjadi beberapa kali pencurian, dan sudah sepatutnya lah orang miskin itu dicurigai. Ia diinterogasi dan dikebuki. 2 hari kemudian baru dibebaskan. Kabarnya ia diberi uang agar tidak menuntut. Berminggu-minggu wajahnya bonyok dan memar. Begitulah enaknya jadi orang miskin, katanya. Dituduh mencuri, dipukuli, dan dikasih duit. Sejak itu, setiap kali ada kecurian, orang miskin itu selalu mengakui kalau ia pelakunya. Saya yang nyuri, dengan harapan ia kembali dipukuli. Banyak orang berkerumun sore itu. Ada yang mati, kata seseorang. Kukira orang miskin itu tewas dipukuli. Ternyata bukan. Itu perempuan yang kemarin baru melahirkan. Tak gampang memang jadi orang miskin. Ujar orang miskin itu. Hanya orang miskin gadungan yang mau mati bunuh diri. Untunglah sekarang saya sudah resmi jadi orang miskin, ujarnya sembari menepuk-nepuk dompet di pantat temposnya, di mana kartu tanda miskin di bawahnya. Ini bukti kalau aku orang miskin sejati. Orang miskin punya ponsel itu biasa. Hanya orang-orang miskin yang ketinggalan zaman saja yang tidak mau berponsel. Tetapi aku tetap saja kaget ketika orang miskin itu muncul di rumahku sambil menenteng telepon genggam. Halo? Halo? Orang yang miskin yang resmi seperti aku boleh dong bergaya, katanya dengan bangga. Lalu ia sibuk memencet-mencet ponselnya, tek 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 tek, nelpon ke sana kemari dengan suara yang sengaja dikeras-keraskan. Ya, halo, apa kabar? Bagaimana bisnis kita? Halo, halo.
Padahal ponsel itu tidak ada pulsanya. Dia juga punya kartu nama sekarang. Di kartu nama itu bertengger dengan gagah namanya, tempat tinggal, dan jabatannya orang miskin. Dia bangga. Dia memang jadi kelihatan keren sebagai orang miskin. Dia suka keliling kampung menenteng ponsel itu sambil bersiul entah lagu apa. Sekarang anak-anakku tak perlu lagi repot-repot mengemis dengan tampang dimelas-melaskan, katanya. Buat apa? Toh sekarang kami sudah nyaman jadi orang miskin. Tidak sembarang orang bisa punya kartu tanda miskin seperti ini. Ia mengajakku merayakan peresmian kemiskinannya. Di bawahnya, aku ke warung yang biasa dihutanginya. Semangkok soto, ayam goreng, lalu sambal terasi, dan nasi yang tambah sampai 3 hari, yang tambah sampai 3 kali, disantapnya dengan lahap, sementara aku hanya memandanginya. Terima kasih telah mau merayakan kemiskinan, katanya, karena aku telah benar-benar resmi jadi orang miskin. Sudah sepantasnya kalau kamu membayar semuanya. Sambil bersiul ia segera pergi. Sialan, aku yang bayar. Ketika tubuhnya digerogoti penyakit, dengan enteng orang miskin itu melenggang ke rumah sakit. Ya, menyerahkan kartu tanda miskin pada suster jaga. Karena banyak bangsal yang kosong, suster itu menyuruhnya menunggu di lorong. Begitulah enaknya jadi orang miskin, batin. Dengan fasilitas gratis, tidur di lantai, dan orang miskin itu dibiarkan menunggu berhari-hari. Setelah tanpa pernah diperiksa dokter, ia disuruh pulang. Anda sudah sembuh, kata perawat, lalu memberinya obat murahan. Orang miskin itu pulang dengan riang. Kini ia tak akan pernah lagi takut pada sakit. Saat anak-anaknya tidak pernah sakit, ia jadi kecewa malah. Apa gunanya kita punya kartu tanda miskin kalau kamu tidak pernah sakit? Tak baik orang miskin selalu sehat. Mendengar itu, mata istrinya berkaca-kaca. Beruntung sekali orang miskin itu punya istri yang tabah, kata orang-orang. Kalau tidak, perempuan itu pasti sudah lama bunuh diri, atau memilih jadi pelacur ketimbang terus hidup dengan orang miskin seperti itu. Tak ada yang tahu, diam-diam perempuan itu sering menyelinap masuk ke rumah, sekedar untuk uang 5 ribuan. Sore yang cerah, aku melihat orang miskin itu mengajak anak istrinya pergi berbelanja ke mall. Benar-benar keluarga miskin yang sakinah batin. Ia memborong apa saja sebanyak-banyaknya. Anak-anaknya terlihat begitu gembira. Akhirnya kita juga bisa seperti mereka, bisik orang miskin itu pada istrinya.
sambil menunjuk orang-orang yang sedang antri membayar dengan kartu kredit. Di kasir, orang miskin itu pun segera mengeluarkan kartu tanda miskin miliknya. Ini kartu kredit saya. Tentu saja petugas keamanan langsung mengusirnya. Wong edan, masa kartu miskin buat bayar? Ada-ada saja. Ia tenang, anak-anaknya tidak bisa sekolah. Buat apa mereka sekolah? Ntar malah jadi kaya, katanya. Kalau mereka tetap miskin, malah banyak gunanya kan? Biar ada yang terus berdesak-desakan dan saling injak setiap kali ada pembagian beras dan sumbangan. Biar ada yang terus bisa ditipu setiap kali menjelang pemilu. Tahu-tahu, itulah sebabnya kenapa di negeri ini orang miskin terus dikembangbiakan dan dibudidayakan. Aku diam mendengar omongan itu. Uang dalam amplop yang tadinya mau aku berikan, pelan-pelan kuselipkan kembali di sak. Takdir memang selalu punya cara yang tak terduga agar selalu tampak mengejutkan. Tanpa firasat apa-apa, orang miskin itu mendadak mati. Anak-anaknya hanya bengong memandangi mayatnya yang terbujur menyedihkan di ranjang. Sementara istrinya terus menangis, bukan karena sedih, tapi karena bingung mesti beli kain kafan, nisan, sampai harus bayar lunas kuburan. Seharian perempuan itu pontang-panting cari utangan, tetapi tetap saja uangnya tidak cukup buat biaya pemakaman. Bagaimana mau dikubur apa tidak? Para pelayat yang sudah lama menunggu mulai menggerutu karena merasa hanya bikin susah dan merepotkan. Maka orang miskin itu pun memutuskan untuk hidup kembali. Sejak peristiwa itulah kuperhatikan ia jadi murung. Mungkin karena banyak orang yang kini menjadi orang kini selalu mengolok-oloknya, selalu menghinanya. Maka orang miskin itu sedih. Tapi orang-orang pun tertawa ngakak. Nasib buruk kadang memang kurang ajar. Suatu hari orang miskin itu berubah jadi anjing. Itulah hari paling membahagiakan dalam hidupnya. Anak istrinya yang kelaparan segera menyembelihnya. Jakarta, Singapura 2009.